Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E3 akan mempresentasikan tentang responsibility accounting. Kelompok kita yang terdiri dari Muhammad Rangga Alifka dengan NPM 022120149, Aning Dias Bella Octavia dengan NPM 022120150, dan saya sendiri Novika Eka Putri 022120153. Yang pertama, ada mampu menjelaskan konsep dasar responsibility accounting. Responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi yang mana secara umum sebuah perusahaan diatur menurut garis-garis pertanggungjawaban. Lalu ada jenis-jenis pertanggungjawaban. Terdiri dari 4 macam, yaitu pusat biaya atau cost center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya, misalnya departemen produksi atau pabrik yang mengendalikan biaya manufaktur tetapi tidak mengatur harga atau membuat keputusan pemasaran. Untuk kinerjanya adalah dievaluasi seberapa baik biaya produksi dikendalikannya. Yang kedua, ada pusat pendapatan atau revenue center. Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya hanya bertanggung jawab terhadap penjualan. Misalnya Departemen Pemasaran atau Penjualan. Departemen ini mengatur harga dan memproyeksi penjualan. Yang ketiga, ada pusat laba atau profit center. Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Misalnya divisi pabrik yang mana manajernya bertanggung jawab untuk membuat dan memasarkan produk mereka. Oleh karena itu, laba operasi akan menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para manajer pusat laba. Dan yang terakhir yaitu pusat investasi atau investasi center, suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan biaya dan investasi. Misalnya divisi-divisi selain memiliki terkendali terhadap penetapan harga, manajer divisi juga memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan investasi seperti penutupan dan pendirian suatu pabrik, menghentikan atau meneruskan suatu lini produk. Ukuran kinerjanya adalah laba operasi dan pengembalian atas investasi. Lalu di sini ada pusat biaya dibedakan menjadi pusat biaya standar dan pusat biaya kebijakan. Pusat biaya standar adalah pusat biaya yang sebagian besar hubungan antara input dan output-nya dapat ditentukan secara jelas. Lalu pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang sebagian besar hubungan antara input dan output-nya tidak dapat atau sulit ditentukan. Lalu ada profitabilitas manajer pusat laba dapat diukur dengan 5 tipe pengukuran, yaitu yang pertama ada contribution margin, yaitu alasan utama karena contribution margin adalah ukuran prestasi yang penting karena menunjukkan dampak perubahan volume penjualan terhadap laba. Yang kedua ada laba langsung, menunjukkan jumlah kontribusi pusat laba untuk menutup biaya overhead umum dan laba perusahaan. Yang ketiga ada laba terkendali adalah laba langsung dikurangi biaya alokasi terkendali dengan anggapan bahwa seluruh biaya langsung merupakan biaya terkendali. Yang keempat adalah laba sebelum pajak, yaitu tipe pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar perbandingan dengan perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama dan sebagai dasar analisis ekonomi lainnya mengenai potensi profitabilitas pusat laba. Lalu yang terakhir adalah laba bersih. Alasan menggunakan tipe pengukuran ini adalah sebelum pajak sehingga tidak ada manfaat memasukkan unsur pajak penghasilan.
Selisih volume penjualan menunjukkan dampak perubahan volume penjualan terhadap pendapatan dengan anggapan tidak terjadi perubahan harga jual. Selisih harga jual sama dengan harga jual sesungguhnya dikurangi harga jual yang dianggarkan dikali volume penjualan yang dianggarkan. Lalu ada selisih volume penjualan sama dengan volume penjualan sesungguhnya dikurangi volume penjualan yang dianggarkan dikali harga jual yang dianggarkan. Elemen pertanggungjawaban berdasarkan fungsi terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada menugaskan tanggung jawab terfokus pada fungsi unit organisasional dan individu. Yang kedua ada penetapan ukuran kinerja menggunakan anggaran dan perhitungan biaya standar sebagai dasar kriteria aktivitas. Lalu pengukuran kinerja dengan membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang dianggarkan, kinerja biaya sangat ditekankan. Yang terakhir, pemberian penghargaan mencapai atau mengalahkan standar anggaran. Peran informasi dan akuntabilitas. Itu informasi memiliki peran penting agar para manajer bertanggung jawab terhadap hasil. Akuntabilitas secara tidak langsung mencerminkan pengukuran kinerja, yang berarti bahwa hasil aktual dibandingkan dengan hasil yang diperkirakan atau dianggarkan. Sistem pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja seperti ini sering merujuk pada akuntansi pertanggungjawaban, karena peran penting yang dimainkan oleh ukuran dan laporan akuntansi tersebut di dalam proses. Lalu ada elemen sistem pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada menugaskan tanggung jawab terfokus pada proses dan tim. Yang pertama ada perbaikan proses, mengacu pada efisiensi proses. Kedua, inovasi proses, mengacu pada kinerja proses. Dan terakhir, pembuatan proses mengacu pada instalasi suatu proses baru secara keseluruhan. Yang kedua ada penetapan ukuran kinerja berorientasi pada proses, sehingga pada akhirnya standar seharusnya mencerminkan nilai tambah pada aktivitas individual dan proses. Ketiga, pengukuran kinerja meliputi waktu, kualitas, dan efisiensi. Yang terakhir, pemberian penghargaan berdasarkan grup karena dicapai melalui usaha tim. Ukuran prestasi moneter dan non-moneter. Prestasi Hamper selalu dinyatakan dengan unit moneter atau uang, karena unit moneter dianggap sebagai denominator umum dan dapat dijumlahkan. Ukuran non-moneter harus dinyatakan dalam hubungannya dengan aktivitas atau sumber daya yang harus mereka pertanggungjawabkan. Lalu ada mengukur efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya sesungguhnya dan anggarannya. Sedangkan efektivitas merupakan perbandingan antara volume produksi yang dicapai dan volume produksi yang menjadi target. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Anandias. Kemudian dalam memasukkan unsur biaya dalam menilai prestasi pusat pendapatan. Kemudian ada biaya-biaya penjualan dapat diklasifikasikan menjadi order getting cost dan order filling cost. Yang pertama, order getting cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan order dari konsumen, misalnya biaya perikanan, gaji, komisi pramuniaga, biaya perjalanan, dan telepon. Di secondary cost. Yang kedua adalah filling cost, adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyerahan barang sampai ke tangan konsumen, misalnya biaya penyimpanan, pembungkusan, dan pengangkutan. Biaya-biaya ini termasuk dengan agreement cost.
Kemudian ada perhitungan responsibility accounting. Dengan rumus untuk mencari ROI, yaitu ROI sama dengan laba operasi dibagi dengan rata-rata aktiva operasi dikali 100%. Di sini ada contoh soal. Dari data berikut, ini adalah PT Daun Lontar tahun 2009. Penjualan 100 unit dikali 25.000 sama dengan 2.500.000. Dengan beban operasi, beban gaji 1 juta, beban listrik, air, dan telepon 500, beban iklan 500, beban rupa-rupa 250, aset operasi, beban rupa-rupa 250, aset operasi rata-rata 1.250.000. Diminta hitung ROI PT Daun Lontar 2009. Hitunglah ROI jika diasumsikan tahun 2010. Kemudian manajer pusat investasi mampu meningkatkan unit yang dikeluarkan dari 100 unit menjadi 150 unit dan harga turunnya menjadi 23.000 per unit dan beban iklan naik menjadi 700.000. Aset operasi yang digunakan tidak berubah. Dengan penyelesaian penjualan sama dengan 2.500.000 dengan beban operasi, beban gaji 1 juta, beban listrik, air, dan telepon 500, beban iklan 500, beban rupa-rupa 250, dengan total beban operasi 2.250.000 dan laba operasinya 250. Maka akan kita masukkan dengan rumus ROI yang tadi, laba operasinya 250 dibagi dengan rata-rata aktiva operasinya 1.250.000 dikali 100%. Di tahun 2010, penjualan dengan 150 unit dikali 23.000 sama dengan 3.450.000 dengan beban operasi, beban gaji 1 juta, beban listrik, air, dan telepon 500.000, beban iklan 700, beban rupa-rupa 250, total beban operasi 2.450.000 dan laba operasinya 1 juta. Maka 1 juta dibagi 1.250.000 dikali 100% sama dengan 80%. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep responsibility reporting. Sistem akuntansi yang didesain dengan baik tidak hanya menentukan biaya dan laba periodik secara akurat, tetapi juga membantu manajer dalam mengendalikan biaya dan memperoleh laba, supaya efektif dan efisien sebagai suatu mekanisme pengendalian. Maka suatu sistem akuntansi sebaiknya didesain sedemikian rupa sehingga biaya yang terjadi sebagai akibat dari setiap aktivitas dicatat dan dilaporkan kepada manajer yang bertanggung jawab untuk aktivitas tersebut. Sistem semacam itu disebut dengan akuntansi dan pelaporan tanggung jawab atau responsibility accounting and reporting.
Responsibility reporting adalah sebuah program yang mencakup semua manajemen operasi di mana divisi akuntansi, kos, atau budget menyediakan bantuan teknis dalam bentuk laporan pengendalian periodik. Merupakan fase pelaporan dan responsibility. Yang kedua, merupakan fase pelaporan dari responsibility accounting. Yang ketiga, tujuannya untuk melakukan pengendalian biaya atau control cost. Menurut traditional review, responsibility accounting memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, untuk memotivasi anggota atau orang yang ada di dalam sebuah perusahaan supaya memberikan performa yang baik, supaya dalam perusahaan dapat mencapai efisiensi terhadap penggunaan sumber daya. Yang kedua, untuk melakukan identifikasi jika terdapat sehingga manajer dapat melakukan pengendalian dalam penggunaan kos. Fundamental characteristic of responsibility report. Yang pertama ada report should fit the organization card. Laporan seharusnya sesuai dengan struktur jabatan masing-masing organisasi. Misalnya untuk top manajemen, maka laporan disampaikan merupakan plan review atas perusahaan. Yang kedua, report should be consist in form and concept each time they are issued. Laporan seharusnya bersifat konsisten Laporan seharusnya bersifat konsisten dalam format dan setiap kali diterbitkan perubahan hanya dilakukan bila alasannya kuat dan disertai dengan penjelasan kepada pengguna. Report should be timely. Laporan seharusnya tepat waktu meskipun banyak inefisiensi yang akan dilaporkan, maka harus segera dilaporkan sehingga manajemen dapat melakukan tindakan antisipasi atas kejadian tersebut. Yang keempat, report should be analytical. Laporan seharusnya bersifat analitis sehingga atas laporan tersebut dapat dilakukan pemahaman atau penelitian terhadap lebih mendalam oleh akuntan lainnya guna untuk membuat keputusan selanjutnya. Kemudian yang terakhir, report should be compared actually and budgeting cost. Laporan seharusnya membandingkan antara kejadian aktual yang terjadi dengan anggaran yang telah disusun, sehingga bisa dilakukan evaluasi atas keduanya. The flexible budget and related variance analysis. Variance merupakan perbedaan antara hasil aktual dan performa yang diharapkan. Yang kedua, berfungsi sebagai evaluasi dan motivasi terhadap manajer suatu perusahaan. Yang ketiga, menyatukan fungsi perencanaan atau planning dan manajemen pengendalian serta memfasilitasi manajemen by expectant area yang tidak beroperasi seperti yang diharapkan, yaitu unfavorable variance.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rangga. Selanjutnya yaitu mampu menjelaskan konsep flexible budget. Apa sih itu flexible budget? Flexible budget adalah suatu sistem perencanaan dan penyusunan anggaran perusahaan apabila hasil output kegiatan operasional bersifat tidak tetap atau berubah-ubah. Pengertian lainnya, flexible budget adalah anggaran yang dapat menghitung berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel. Flexible budget mempunyai dua karakteristik mendasar, yaitu yang pertama, dibuat atau disusun untuk suatu rentangan atau beberapa aktivitas, bukan untuk satu tingkat aktivitas saja. Yang kedua, bersifat dinamis. Anggaran ini dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang dilakukan selama masih dalam range relevan walaupun periodenya sudah terlalu berlalu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk flexible budget. Bentuk-bentuk fleksibel budget. Yang pertama yaitu bentuk formula. Merupakan anggaran yang disusun dalam bentuk hanya menggambarkan unsur variabel dan unsur tetap dengan jelas yang dimiliki oleh setiap pos biaya. Yang kedua ada bentuk grafik. Merupakan anggaran dengan bentuk pelengkap dari kedua bentuk anggaran di atas atau bentuk formula dan tabel. Yang ketiga ada bentuk tabel. Melalui anggaran bentuk tabel dapat dilihat berapa besarnya biaya masing-masing pos pada berbagai tingkat kegiatan atau output. Anggaran ini tidak menonjolkan unsur variabel dan unsur tetap. Selain itu, ada juga flexible budget berbasis aktivitas yang juga sering digunakan. Flexible budget berbasis aktivitas merupakan metode penganggaran yang didasarkan pada kuantifikasi atau perhitungan dan pengukuran aktivitas bisnis dan biaya yang terkait. Dalam flexible budget berbasis aktivitas, proses alokasi uang dilakukan dengan cara perusahaan terlebih dahulu memetakan aktivitas-aktivitas kunci untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan menghitung biaya dan mengembangkan anggaran lebih lanjut berdasarkan aktivitas tersebut. Hal yang dilakukan ini juga bisa meminimalisasi timbulnya hutang dalam melaksanakan aktivitas yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya ada keuntungan fleksibel budget berbasis aktivitas. Yang pertama itu bisa memberikan rincian aktivitas utama. Yang kedua, meminimalisir atau menghilangkan pemborosan uang. Yang ketiga, mampu mengontrol anggaran secara lebih baik. Yang keempat, mencapai keunggulan sekaligus mengurangi beban kerja. Yang kelima, bisa memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. Yang keenam, mendukung sinergi dalam perusahaan. Next. Selanjutnya ada kelemahan fleksibel budget berbasis aktivitas. Yang pertama, bukan metode yang ideal untuk semua perusahaan, cenderung lebih cocok untuk perusahaan besar. Yang kedua, tergolong kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, pengerjaannya lebih mahal dan lama daripada penganggaran tradisional. Yang keempat, memerlukan lebih banyak sumber daya manusia dalam menjalankannya. Yang kelima, terkadang menggunakan asumsi yang belum tentu akurat. Selanjutnya ada analisis penyimpangan fleksibel budget. Dalam menyusun anggaran fleksibel bisa terjadi penyimpangan varians. Pada dasarnya penyimpangan varians fleksibel budget dibagi dalam dua kategori, yaitu penyimpangan efektivitas. Penyimpangan ini disebut juga sebagai penyimpangan volume atau penyimpangan target yang ditentukan. Contoh, dari penyimpangan efektivitas, target produksi yang ditetapkan perusahaan adalah 80.000 unit tapi hanya tercapai 60.000 unit saja. Maka keadaan ini disebut sebagai tidak efektif. Selanjutnya ada penyimpangan efisiensi. Penyimpangan efisiensi terjadi karena perubahan harga per unit atau karena penggunaan input yang tidak efisien, yaitu anggaran input lebih kecil dari input aktual. Tugas dari manajemen perusahaan adalah menemukan kendala sehubungan dengan penyimpangan tersebut dan mencari solusinya. Selanjutnya yaitu cara membuat flexible budget.
Dalam menyusun fleksibel budget, berikut beberapa langkah dasar yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan rentangan yang relevan atau relevant range. Adapun yang dapat diharapkan pada range ini yaitu aktivitas akan fluktuasi selama periode yang akan datang. Yang kedua, menganalisa biaya pada rentangan yang relevan dengan menentukan jenis biaya atau biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Yang ketiga, memisahkan biaya berdasarkan jenisnya, serta menentukan rumus biaya variabel dan biaya campuran. Yang keempat, setelah itu dengan menggunakan rumus biaya variabel, maka fleksibel budget disusun berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan di berbagai tingkat aktivitas sepanjang relevan range. Selanjutnya ada contoh fleksibel budget. Dalam menghitung fleksibel budget, setiap tingkat produksi menggunakan rumus sebagai berikut. Besarnya fleksibel budget sama dengan biaya variabel dikali kuantitas ditambah biaya tetap. Next. Untuk contoh biaya menghitung fleksibel budget, itu ada PT Barito Cahaya Abadi yang merupakan pabrik kaca spion motor. Berencana memproduksi kaca spion motor Honda Supra X sebanyak 16.000 unit pada bulan Januari 2021. Diketahui biaya variabelnya sebesar Rp10.000 per unit dan biaya tetapnya sebesar Rp30 juta. Berapa besar fleksibel budget? Yaitu besar fleksibel budget adalah sama dengan Rp10.000 dikali 16.000 unit ditambah Rp30 juta sama dengan Rp190 juta. Dalam contoh fleksibel budget ini, diketahui bahwa PT Barito Cahaya Abadi membutuhkan dana sebesar Rp190 juta untuk memproduksi 16.000 unit kaca spion motor Honda Supra X pada bulan Januari 2021. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.